perubahan positif apa yang terjadi sama diri Teteh sejak terakhir kali kita bertemu? Saya cukup melihat diri saya yang baru, seperti menemukan sosok yang baru di diri saya gitu. Kemudian juga ketika saya melihat adanya sesuatu yang berbeda di diri saya, kemudian saya merasa menjadi pribadi yang beda itu, saya menjadi semakin percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Oke. Jadi saat ini Teteh itu tuh merasa bahwa Teteh semakin lebih baik mungkinnya menjadi pribadi yang lebih baru dan mungkin lebih semangat juga. Nah, boleh Teteh jelasin yang lebih baru atau sosok diri Teteh yang menurut Teteh sekarang lebih baru lagi itu seperti apa? Dari seminggu ini tuh saya bisa percaya diri terhadap kemampuan ya, terutama percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Karena di beberapa minggu kebelakang ini saya itu harus selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya. Nah, sebelumnya kan saya merasa tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri, kemudian overthinking berlebihan. Tapi dalam minggu kemarin itu saya percaya terhadap kemampuan pekerjaan saya. Kemudian juga ketika saya menjelaskan kepada dosen-dosen saya mampu menjelaskan dengan baik dan penuh percaya diri. Oke. Nah, saat ini berarti Teteh sudah merasa sangat percaya diri terhadap kemampuan diri Teteh. Nah, ada nggak pengalaman seminggu ini yang bisa membuat Teteh merasa sangat percaya akan kemampuan diri Teteh itu? Saat menyelesaikan revisian di luar ekspektasi gitu. Jadi ekspektasi saya itu menyelesaikan pekerjaan itu tuh 1 minggu, tapi saya bisa menyelesaikan kurang dari 1 minggu. Itu saya merasa lebih makin percaya diri dan berhasil mengatasi rasa tidak percaya terhadap kemampuan terutama. Apalagi yang terjadi setelah itu? Saya merasa sangat puas, kemudian merasa sangat bangga gitu. Ternyata saya bisa ya melewati ini, sebelumnya padahal saya nggak bisa gitu. Kemudian juga saya merasa bahwa sesuatu yang dulunya nggak mungkin saya lakukan gitu, ternyata saya sudah mampu dan bisa melakukan hasil kerja saya dengan penuh percaya diri. Nah, Masya Allah ya, hebat sekali Teteh tuh mampu bisa menyelesaikan revisiannya, mungkin targetnya 1 minggu menjadi kurang dari 1 minggu dengan rasa percaya diri yang sangat besar terhadap kemampuan diri Teteh. Nah, saya tuh penasaran gitu, apa yang membuat diri Teteh itu semakin terampil atau semakin handal untuk mengendalikan diri? Yang pertama tentu saja saya mengingat bahwasannya dulu saya pernah berada di fase ini, saya bisa mengatasi hal tersebut. Jadi saya kembali lagi mengingat keberhasilan dulu yang pernah saya lakukan, kemudian saya mencoba untuk lebih percaya lagi, lebih flashback lagi terhadap kejadian dulu. Saya kemudian lebih percaya terhadap diri sendiri. Jadi Teteh itu lebih fokus sama keberhasilan Teteh yang pernah Teteh capai, jadi mendorong Teteh untuk melakukan kegiatan untuk tugas itu tuh dengan penuh rasa percaya diri. Berarti Teteh itu mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin skripsian Teteh gitu, revisian Teteh yang kita bahas itu dengan fokus terhadap keberhasilan yang pernah Teteh lalui sebelumnya. Iya, betul. Menjadi lebih produktif juga ternyata. Baik, jika seandainya dari skala 0 sampai 10 di mana 0 adalah kondisi Teteh merasa terburuk dan 10 di mana kondisi Teteh merasa sangat positif, kira-kira kondisi di mana gitu rasa sangat percaya terhadap kemampuan diri itu ada di muncul di diri Teteh gitu, ada di posisi skala berapa? Saat ini ada di skala 9. Sangat luar biasa ya. Berarti Teteh tuh mampu naik ke 1 poin ke atas dari yang kemarin 8 sekarang ke 9. Nah, dalam catatan saya kemarin Teteh kan berada di angka 8 dan sekarang Teteh mampu naik ke angka 9. Apa yang membuat Teteh mampu gitu naik ke 1 poin ke atas? Saya lebih
saya, kemudian sering memberikan support terhadap diri sendiri gitu, merefleksi setiap bangun tidur dan sebelum tidur, mengatakan hal-hal baik untuk hari yang akan dilalui, bahwa percaya terhadap apa yang akan saya lakukan gitu, terhadap hasilnya gitu, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik gitu. Intinya selalu memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Masya Allah sekali ya, Teteh bisa gitu melewati yang menurut Teteh mungkin sebagai sebuah masalah, tapi Teteh bisa mengatasinya dengan memberikan afirmasi positif, dengan memberikan dukungan terhadap diri, jadi mulai gitu dari diri Teteh sendiri, seperti apa yang sudah dituliskan kemarin ya. Nah baik, sekarang di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin akan membutuhkan waktu untuk Teteh menjawabnya. Nah silakan Teteh lihat. Di depan Teteh, tulis samping Teteh ada kursi kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi di mana masalah Teteh itu tuntas, atau masalah yang Teteh ceritakan kepada saya itu bisa selesai semuanya, dan katakan saja Teteh itu bisa melihat bagaimana diri Teteh 5 tahun ke depan dari sekarang gitu. Nah, apa yang Teteh lihat dari kursi itu? Saya terlihat berbeda tentunya. Saya seperti pribadi yang sangat bersemangat, kemudian sangat ceria, dan penuh dengan percaya diri. Nah, apa yang berbeda daripada diri Teteh dalam kursi itu? Saya seperti terlihat orang yang optimis, tentu saja, dengan percaya terhadap kemampuan diri saya, sehingga saya terlihat seperti orang yang sangat optimis, penuh dengan hal-hal positif. Nah, sangat luar biasa sekali ya, dan itu menggambarkan diri Teteh yang baru. Ya, tentu saja. Apa yang terjadi pada diri Teteh dan apa yang sedang Teteh lakukan di sana? Saya seperti sedang bekerja di sebuah perusahaan besar, seperti sudah menjadi orang yang sukses gitu. Nah, persisnya itu pekerjaan apa yang Teteh lihat? Saya seperti sedang mengerjakan suatu laporan, sedang mengetik di depan komputer. Kemudian saya itu penuh percaya diri terhadap kemampuan ya mengerjakan laporan itu. Saya itu seperti bagian dari seorang manajemen supply chain di sebuah perusahaan besar. Nah, apa yang berbeda pada diri Teteh di sana? Saya terlihat lebih bersemangat, lebih ceria, kemudian penuh dengan energi positif gitu, tidak gampang ngeluh, selalu optimis gitu. Bagus sekali ya, Teteh bisa menemukan rasa optimis pada setiap yang Teteh lakukan. Teteh bisa berpikir positif dan dengan ambisi yang sangat besar. Nah, apa makna ini bagi diri Teteh? Tentu saja ini bermakna bahwasanya saya telah bahwasanya saya itu dulu ternyata pernah ada di posisi ini, kemudian saya bisa mengatasi rasa-rasa takut yang dulu saya hadapi itu bisa diatasi dengan baik. Kemudian saya percaya terhadap kemampuan diri sendiri, yang mana nantinya saya menjadi seorang yang sangat optimis gitu, dan bisa produktif gitu. Sangat luar biasa ya. Jadi Teteh itu merasa menjadi orang yang sangat berani, terus penuh ambisi dan mempunyai harapan-harapan yang positif, dan Teteh juga yakin mampu mencapai tujuan Teteh. Dan jika seandainya dikasih nama atau mungkin judul dari bagian kesuksesan yang Teteh lihat di kursi itu, kira-kira diberikan nama apa? Percaya diri dan optimis. Jadi judulnya percaya diri dan optimis. Dan jika judul itu ada dalam imajinasi Teteh, kira-kira ada di manakah letak judulnya? Judul.
Nah, kira-kira ada di mana letak judulnya itu? Apakah di atas, di bawah, atau mungkin di samping kanan kiri? Di atas. Atas, oke. Apakah judulnya berwarna? Jika berwarna, misalkan kira-kira warnanya itu apa? Berwarna biru. Baik, jadi judul gambaran itu berjudul Percaya Diri dan Optimis, letaknya di atas dan tulisannya berwarna biru. Nah, sekarang saya ingin Teteh berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti yang Teteh gambarkan tadi. Nah, boleh? Oke, baik. Selama sekarang Teteh sudah berada di masa depan, dan apa yang Teteh rasakan saat ini ketika berada dan mencapai dan apa yang Teteh rasakan saat ini ketika berada dan duduk dan mencapai masa depan yang mencapai tujuan yang Teteh inginkan? Tentu saja rasanya itu seperti lega sekali. Ternyata saya bisa berada di tahap ini gitu. Melihat bahwasannya perjuangan untuk mencapai ini tuh tidaklah mudah gitu. Tentu saja perasaan lega, perasaan bahagia yang saya rasakan. Oke. Dan perasaan lega itu, perasaan bahagia yang muncul, perasaan yang mungkin sumringah yang muncul itu semakin Teteh rasakan jika kuat gitu, ketika Teteh bayangkan diri Teteh mencapai tujuan yang Teteh inginkan dalam hidup. Iya. Baik, sekarang Teteh sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Teteh harapkan dalam hidup Teteh. Sekarang apa yang Teteh rasakan? Saya merasa lebih bersemangat, kemudian lebih percaya terhadap kemampuan diri sendiri, dan menjadi orang yang penuh dengan optimisme gitu, sangat optimis gitu. Nah, dan saat perasaan optimis itu muncul, perasaan kepercayaan diri yang sangat muncul, dan perasaan senang Teteh itu muncul, di bagian tubuh mana yang Teteh rasakan? Di bagian hati, dada. Oke, di bagian dada. Jadi Teteh merasakannya di sini. Ya. Nah, perasaan apa yang paling berbeda di sini? Saya merasa sangat lega, seperti terlepas dari beban yang sangat berat gitu. Sangat merasa seperti ada seperti seperti bebas gitu, sangat lega. Dan perasaan lega itu, perasaan yang sangat lega itu membuat diri Teteh menjadi lebih baik, lebih positif, ya? Iya. Apakah benar? Iya, betul. Nah, baik, jika diskalakan dari 0 adalah di mana Teteh merasa terpuruk dan 10 di mana kondisi yang terbaik dan Teteh merasa sangat percaya akan kemampuan diri Teteh, ada di skala berapa posisi Teteh saat ini? 9. Iya. Wah, berarti Teteh sudah mampu mencapai tujuan yang Teteh inginkan, dan bagaimana Teteh mampu mencapai tujuan itu? Saya mengingat kejadian di masa lalu, kemudian fokus terhadap keberhasilan diri sendiri gitu, tujuan yang akan dicapai, kemudian juga lebih memikirkan hal-hal yang positif sehingga saya bisa percaya terhadap kemampuan diri sendiri tentunya. Oke. Baik, apa yang Teteh maksud lebih positif atau tujuan yang Teteh rasa dalam diri Teteh itu merasa lebih positif atau lebih baik dari sebelumnya? Saya itu merasa lebih lebih percaya. Kemudian yang positif itu saya memberikan dukungan terhadap diri sendiri, support terhadap diri sendiri, kemudian juga fokus terhadap apa yang sedang saya kerjakan. Jadi Teteh itu merasa lebih yakin dan lebih bisa mungkin ya merasakan bahwa diri Teteh itu mempunyai kelebihan gitu, dan kemampuan yang sangat luar biasa. Iya, betul sekali. Oke. Baik, sekarang saya ingin Teteh melihat kursi yang dimana kursi masa sekarang sudah ada di depan Teteh. Saya ingin Teteh berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Teteh lalui, Teteh akan menemukan solusi yang tepat yang bisa dilakukan oleh diri Teteh, yang mampu Teteh lakukan. Nah, oleh diri Teteh dari
kursi sekarang agar menuju kursi masa depan. Baik, silakan. Sebentar, mungkin sudah siap. Oke. Baik, sekarang solusi apa yang pertama muncul dalam pikiran Teteh? Saya melihat lebih fokus melihat kejadian yang di masa lalu, kemudian saya memikirkan ya bahwa saya pernah berada di fase seperti saat ini dulu. Oke. Apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu pada saat masa itu? Saya refleksi diri ya, kemudian juga memberikan dukungan, support terhadap diri sendiri sebelum tidur dan bangun tidur gitu. Oke. Jadi Teteh fokus pada pengalaman keberhasilan dan menghargai perubahan positif meskipun sekecil apapun itu yang terjadi dalam diri Teteh. Betul apa benar? Betul. Nah, bagaimana cara Teteh melakukannya? Saya melakukan itu dengan memberikan apresiasi terhadap diri saya sendiri, kemudian ya menghargai hal-hal kecil yang reward yang sudah saya lakukan, hal-hal kecil gitu yang sudah saya lakukan. Oke. Sangat luar biasa sekali ya, saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira apa efek yang Teteh rasakan ketika Teteh melakukannya? Saya lebih percaya diri, kemudian juga saya menjadi seseorang yang sangat optimis, percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Baik, sekarang silakan angkatkan lagi kaki Teteh. Dan apa solusi yang muncul dalam pikiran Teteh selanjutnya yang perlu Teteh lakukan? Tentu saja saya akan melakukan refleksi-refleksi, afirmasi, melontarkan, memberikan kalimat-kalimat positif, afirmasi positif terhadap diri saya, baik itu di depan cermin ataupun bangun tidur, akan melakukan hal-hal memberikan hal-hal positif terhadap diri saya. Nah, dengan demikian, Teteh akan merasa gitu sangat percaya akan kemampuan diri Teteh, dan mungkin efek apa yang akan Teteh rasakan atau Teteh dapatkan jika Teteh melakukan itu terus-menerus. Saya akan lebih produktif tentunya dengan melakukan hal tersebut, mengetahui hal apa yang harus dilakukan, tidak down, lebih produktif, lebih percaya terhadap kemampuan diri sendiri tentunya. Dan itu membuat Teteh merasa semakin tenang, mungkin semakin bisa untuk mengendalikan diri. Ya. Nah, baik, sekarang silakan melangkahkan kembali kaki Teteh, dan kira-kira solusi apa yang muncul dalam pikiran Teteh? Saya tentu saja yang pertama itu melihat lagi goals atau tujuan yang akan saya capai. Saya hanya fokus terhadap tujuan itu sehingga saya tahu sehingga saya tahu saya harus melakukan apa. Baik, apa maksudnya memperjuangkan tujuan mungkinnya yang atau fokus pada tujuan yang secara mungkin konsisten Teteh lakukan? Melihat bahwasannya saya itu punya tujuan untuk melakukan hal-hal yang sedang saya lakukan. Tentu saja saya memiliki tujuan atas yang sedang saya lakukan. Baik, sekarang silakan angkatkan kembali kaki Teteh, dan solusi apa? Maksudnya ada solusi apa yang muncul dalam pikiran Teteh? Saya akan fokus kepada goals dan tujuan-tujuan saya. Kemudian saya akan melakukan itu secara bertahap dan konsisten untuk mencapai goal saya. Oke. Apa maksudnya melakukan secara bertahap atau mungkin konsisten dalam memperjuangkan goals hidup Teteh? Mungkin saya akan lebih memanfaatkan waktu, menghargai waktu, sehingga saya nantinya bisa mencapai tujuan saya. Oke. Bagaimana cara Teteh melakukannya? Mungkin saya akan menuliskan itu dan menjadikan itu wallpaper di handphone saya. Nah, oke, kira-kira apa efek yang Teteh rasakan ketika Teteh melakukan itu? Saya akan lebih, tentu saja ketika saya melihat goals yang sudah saya letakkan di wallpaper itu, saya akan melihat kembali bahwa ternyata saya mempunyai tujuan dan saya harus bersemangat, kemudian harus percaya terhadap kemampuan diri sendiri dan optimis dalam melakukan sesuatu. Nah, dan itu membuat Teteh semakin berarti dalam hidup. Iya, betul. Oke.
Saya senang sekali dengan kemajuan yang telah Teteh capai. Saya melihat Teteh banyak sekali menemukan hal-hal positif sejak sesi pertama yang kita lakukan, dan itu membuat Teteh merasa lebih berarti dalam hidup. Iya, betul. Oke, boleh silakan itu. Masya Allah, saya senang sekali dengan kemajuan yang telah Teteh capai, dan saya melihat ada banyak menemukan gitu hal-hal positif sejak sesi pertama Teteh melakukan konseling. Betul sekali, dengan saya mengikuti sesi konseling beberapa tahapan ini, saya merasakan perubahan dan diri saya itu menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, baik, apakah karena sudah mencapai angka 9 gitu, apakah akan melanjutkan sesi selanjutnya atau bagaimana dengan sesi selanjutnya? Saya rasa sudah cukup dengan sesi konseling ini. Baik, sebelum mengakhiri sesi konseling, saya ingin Teteh menuliskan pesan yang Teteh dapatkan selama sesi konseling dimulai dari sesi ke-1 sampai sesi ketiga, dan menuliskannya ke dalam kertas. Sementara Teteh menulis, saya juga akan menuliskan pesan yang saya dapatkan selama sesi bersama Teteh. Baik. Oke, boleh saya tahu apa yang kamu tulis di kertas itu? Pertama-tama, terima kasih banyak Teteh sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti sesi konseling ini. Saya merasa sangat senang bisa mengikuti sesi konseling dari tahap 1 hingga sesi terakhir ini. Saya merasa menemukan pribadi yang baru yang lebih positif, dan ternyata hari ini mengingatkan saya bahwa dulu
dulu saya pernah di fase ini, kemudian bisa melewatinya dengan baik. Saya juga merasa lebih percaya diri dan lebih optimis untuk hari-hari yang akan datang. Oke, Masya Allah. Saya juga terima kasih kembali ya kepada Teteh. Dan saya sangat senang sekali karena hari ini kemajuan Teteh sangat terlihat dari dalam diri Teteh. Teteh menciptakan bahwa Teteh mampu mengerjakan skripsi dengan baik, bahkan revisian yang mungkin tidak sesuai dengan target, di mana target 1 minggu Teteh tapi bisa mampu menyelesaikan itu kurang dari 1 minggu. Bahkan Teteh menciptakan pengalaman keberhasilan ketika Teteh bisa gitu memaparkan hasil kerja Teteh pada saat KKN dahulu. Kemudian Teteh juga dari yang awalnya ragu menjadi yakin, dan Teteh juga menceritakan bahwa di kursi masa depan Teteh telah mencapai tujuan yang Teteh ingin capai dalam hidup. Nah, Teteh juga bercerita bahwa Teteh bisa menjadi diri dengan orang baru, dengan rasa percaya diri dan optimis, sehingga membuat Teteh bangga terhadap diri sendiri dengan saling mengapresiasi diri, memberikan self reward terhadap diri sendiri, dan juga membuat Teteh merasa semakin bangga dengan apa yang telah Teteh capai saat ini. Dan untuk itu, karena keinginan Teteh saat ini untuk menjadi lebih baik dengan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, Teteh berjanji pada diri sendiri untuk tetap fokus pada hal positif dengan mengingat pengalaman keberhasilan yang pernah Teteh capai sebelumnya. Selain itu juga Teteh akan tetap konsisten untuk merefleksikan diri, memberikan afirmasi positif terhadap diri, dan memberikan support di dalam diri untuk membuat Teteh semakin lagi percayakan kemampuan diri Teteh. Dan Teteh juga berjanji akan fokus dan konsisten dan Teteh juga berjanji untuk tetap fokus secara konsisten dengan tujuan yang telah Teteh tetapkan dalam hidup atau goal setting hidup Teteh, dan itu Teteh akan mulai dari saat ini hingga seterusnya. Saya berterima kasih sekali Teteh dengan secara terbuka dan sukarela untuk melakukan sesi konseling ini. Mungkin semoga nanti ketika di lain waktu kita bertemu kembali, Teteh dengan diri Teteh yang benar-benar baru dan sesuai dengan apa yang Teteh harapkan. Baik, sepertinya sesi konseling ketiga ini masih kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Teteh karena telah mau berbagi cerita positif dan mempercayai saya sebagai orang yang mampu membantu diri Teteh. Dan hari ini menjadi saksi bahwa Teteh menjadi lebih baik dalam hidup Teteh, dan Teteh bisa mengambil keputusan untuk menjadi orang yang sangat percaya akan kemampuan diri Teteh tanpa menghiraukan membandingkan diri Teteh dengan orang lain. Saya sangat berterima kasih terhadap itu. Ya, kemudian saya juga terima kasih banyak atas sesi konseling ini. Saya semakin menjadi pribadi yang lebih positif dan penuh dengan optimis. Terima kasih banyak. Semoga tetap lancar apa yang sedang dikerjakan saat ini, dan Teteh sehat selalu dan Allah mempermudahkan segala urusan.